saya suami istri mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab di Beji Batu Malang, dan kami ke sekolah. Di sana cuma saya yang bawa keluarga, bawa istri, kan suami istri sekolah karena anak dua ini. Saya punya waktu itu saya sudah punya Indri, Angel, sama baby, tiga perempuan. Yang baby ini yang paling kecil, jadi ditinggal di rumah karena waktu itu ibu saya masih ada. Sementara kami asik-asik di sekolah Alkitab, tiba-tiba dapat kabar bahwa anak saya yang baby ini yang ditinggal ke ibu saya. Karena yang dua kami bawa ke Beji Batu Malang, kami tinggal di luar karena bawa anak dua. Bulan ke-6 di dalam sekolah Alkitab di kelas 1 itu, ini terjadi anak saya berdesakan sama mama pulang dulu katanya, karena anaknya sakit. Pendek cerita, saya berunding dengan istri saya, lo jangan dua-dua kan, biaya dan lain-lain lebih bagus saya aja katanya datang saya ke rumah. Anak ini baik-baik saja, cuma setiap dia ketawa karena saya ajak bercanda, biru bibirnya kemudian muntah-muntah. Malam itu juga makin hari makin parah. Saya lihat dia mulai muntah-muntah, saya sembahyang terus, gak berhenti sembahyangnya. Tapi akhirnya jam 11 malam saya harus bawa anak itu ke rumah sakit. Saya bawa ke rumah sakit Cikini. Sampai di rumah sakit diproses semua, masuk kamar. Tengah malam, kira jam 1, jam 2 itu saya pikir, aduh, saya ini udah capek benar kalau saya tidak ke rumah juga. Saya udah nggak ganti baju, saya pulang di sini sama dokter karena boleh nggak apa-apa Pak, tinggal aja kan, ini juga udah jam 2 katanya, banyak perawat di situ. Pas saya meninggalkan anak ini, ada rasa yang wah, ini anak kayaknya nggak bisa tertolong. Terus waktu saya sudah 3-4 langkah meninggalkan anak itu, tiba-tiba saya balik lihat dia kesidahau gini, aduh, terus ada rasa wow. Cuma saya harus pulang. Saya waktu itu tinggal di Tanjung Priuk, tapi saya ada paman yang tinggal di Samsurizal. Dulu Jalan Serang, sekarang Samsurizal, Pak. Taman Surabati, Deki, Hans Kasenda. Jadi saya ke rumah paman saja. Kebetulan dia juga majelis gereja ayam itu. Ini orang dari Batu, nah di sini ngapain? Saya bilang, saya cerita, loh, kok nggak bilang sudah di rumah sakit? Saya bilang. Dari ceritanya pagi-pagi saya bangun, nggak ada berita dari rumah sakit. Saya bangun, yang saya ingat ya anak ini mandi. Sampai di rumah sakit, saya nggak boleh lagi ke dalam, malah dipanggil dokter, Pak di sini. Nah di GI rupanya rumah sakit Cikini itu rupanya rumah sakit DGI ya, Dewan Gereja Indonesia. Jadi saya disuruh dokter ke ruangan dokter. Sampai di situ dia mulai, Pak, kami sudah berupaya. Nggak tahu saya ini karena udah tua, mereka kedinginan nih. Pak, kami sudah berupaya semaksimal kami bisa, tapi kenyataan anak Bapak sudah tidak bisa tertolong. Aduh, saya nggak tahu mau ngomong apa, tapi saya terus berlutut. Tuhan, kenapa Tuhan ambil saya pulang di waktu saya di Batu lagi sekolah? Di sekolah kita
Jadi saya tidak lagi ke Tanjung Priuk karena waktu itu saya bawa mobil brodeki. Proses anak itu supaya saya bisa bawa pulang mayatnya. Jadi saya taruh mayatnya di sebelah kiri jok di jok sebelah kiri. Jadi saya bawa Fortito dengan mayat sampai di Jamsurizal. Paman saya ini bilang udah kamu tidur aja. Pendek cerita dia urus semua ini anak sampai pemakaman. Saya udah kayak orang gila ya, saya pikir Tuhan, kok saya suami istri ambil keputusan sekolah kita, kok ini anak. Saya berdoa tidak tertolong. Pendek ceritanya saya stres, tapi saya harus kembali lagi ke sekolah kita. Sampai di sekolah kita semua dosen yang mengajar saya tanya, lu katanya Tuhan itu hebat, tapi kenapa kok begini? Gak ada dosen yang kasih penjelasan, termasuk Yoyo Awon Dato, Om Trio, semua datang. Dan kebetulan waktu itu kami masih direktur sekolah Alkitabnya masih Om Brotlein sama Tante Brotlein ya. Saya dipanggil Tante Brotlein terakhir, terus dia tanya kenapa saya dengar rame yang bahwa Pak Maksi diterima, anaknya diambil pulang. Saya bilang bukan tidak terima, cuma saya bingung aja. Saya puji Tuhan, sit down, dibilang dia lebih suka bahasa Inggris karena dia tahu saya sedikit bisa. Terus jawabannya adalah yang saya terima waktu itu karena dia bilang, kenapa kamu sedih dan merasa tidak terima? Karena kamu merasa anak itu kamu punya. Jadi sebenarnya jawaban simpel yang saya bisa mengerti. It's not yours. Dia bilang itu anak bukan milikmu. Dia Tuhan punya. Jadi kapan saja Tuhan mau ambil, kita harus katakan iya, sebab itu anak Tuhan punya. Puji Tuhan. Ini saya bilang saya bisa menerima karena jawaban yang simpel, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kalau alasan-alasan lain bilang segala macam alasan saya nggak bisa terima karena bilang kenapa kok dia mesti pulang. Sementara kalau kita bilang apa yang kita minta dalam nama Tuhan diberikan. Jadi yang ditanya tadi supaya saya cerita kenapa saya terima, kita harus sadar bahwa hidup ini bukan kita punya. Amin. Termasuk keluarga kita, anak, cucu kita itu bukan kita punya. Ini cuma titipan Tuhan. Jadi inilah jawaban yang paling benar supaya kita bisa menerima masalah-masalah yang berat di dalam hidup kita. Kita harus sadari bahwa hidup ini bukan milik kita. Keluarga kita bukan milik kita. Semua itu milik Tuhan. Yang kita harus kerjakan adalah lakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.